Oke, selanjutnya adalah latih mental kayak gitu. Nah, kenapa kita bilang latih mental? Karena sebenarnya orang dia punya banyak pengetahuan, dia punya banyak skill tentang public speaking misalnya, dia speaking-nya bagus, tetapi mental dia nggak ada. Dalam artian ketika dia ngomong, dia gemetar, dia takut. Nah, percuma, kenapa? Karena ketika informasi, ketika ilmu yang udah kalian tanamkan nih, kalian mau ngomong ke depan tapi kalian gugup, ya udah itu bakal hilang gitu. Kalian sering kan kayak istilahnya presentasi nih, "Aduh tadi aku ngedrop lah, nggak tahu apa yang mau aku bilang," kayak gitu. Nah kenapa? Karena mental kalian udah down duluan kayak gitu. Yakinlah Dek, kenapa kalau misalnya kita ditilang polisi, polisinya galak duluan? Itu buat jatuhin mental kita kayak gitu. Jadi misalnya dia bilang, turun-turun," gitu. Kita udah kayak, "Ih mampus nih kan, kapok lah ada kayak gitu." Coba dia bisa bilang, "Turun ya Dek." Ya udah kita gas aja kita pergi gitu kan. Nah, makanya mental itu perlu dilatih. Caranya gimana? Dari forum-forum kecil, dari hal-hal kecil kan harus bisa latih diri kalian untuk, "Oke, aku berani speak up nih," kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah global knowledge atau pengetahuan umum gitu. Kenapa pengetahuan ini penting? Karena gini, ketika kalian bicara, kalian nggak bisa kalau cuma mengandalkan bahan yang kalian punya doang, nggak bisa gitu. Ketika kita bicara, artinya seluruh otak kita bekerja. Gimana kita bisa ngebawa forum itu kalau kita nggak punya referensi dari luar? Kayak gitu. Nah, gimana cara kalian, misalnya nih, kalian presentasi LKTI, kalian cuma tahu bahasan tentang KTI kalian, sebatas karya tulis kalian, ketika tanya jawab dengan dewan juri, mungkin dia nanya di luar batas itu, cang cang cang. Kita nggak tahu jawabnya, karena kita nggak punya, atau kita nggak pernah baca hal-hal seperti itu, kita nggak pernah explore itu di luar kita, kayak gitu. Nah, itulah yang harusnya kita punyain gitu, makanya baca aja apapun yang kalian sukai, walaupun itu di luar rumpun ilmu kalian. Contoh misalnya si Rashid, anak farmasi misalnya, tapi dia suka nih bahas-bahas tentang kimia, atau dia suka nih bahas-bahas tentang ekonomi, nggak apa-apa, belajarin aja gitu. Itu bakal ngebantu kalian ketika kalian speak up gitu. Ketika kalian ngomong, jadi yang kalian bicarain itu bukan celotehan omong kosong, tetapi memang bisa dibuktikan kayak gitu. Jadi orang ketika dengar, oh ini berbobot ya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah take action gitu. Istilahnya bullshit lah kalian sekarang nih dikasih materi dari mulai pemateri pementor pertama sampai ke kakak, tapi kalian nggak punya action, sama aja. Itu semua ilmunya ngendep di dalam otak kalian, tapi nggak bisa keluarkan. Nah, makanya nanti orang kakak konsep minggu depan kalian bukan lagi untuk kayak gini, enggak. Tetapi kalian nanti dari KTI kan udah buat karya untuk judul mapres kalian di bulan 2. Nah, nanti di kelas public speaking kalian bakal presentasikan karya kalian. Makanya Kakak bilang tadi malam, untuk yang public speaking ini kalian udah punya bahasan kan, yang bakal kalian gali, yang bakal kalian sampaikan nanti Kakak tanya di sini, gitu. Jadi, itu melatih mental kalian buat kalian ngomong, gitu. Nah, Kakak nggak bakal ngasih kalian tugas, kayak misalnya buat video, buat Instastory di Instagram, tag Kakak mah enggak lagi, kenapa? Karena semua pementor udah ngelakuin itu, tetapi kalian juga nggak semuanya buat itu, gitu kan. Nah, jadi untuk apa, gitu. Jadi bagus sekarang aja di sini langsung kalian action-nya, kayak gitu. Oke, selanjutnya, Kak. Oke, selanjutnya adalah change minder to winner kayak gitu. Istilahnya kebanyakan kita adalah orang yang ngambil asumsi duluan sebelum orang lain mengatakan itu gitu. Misalnya nih kita bilang, misalnya dibilang, "Apri, kamu nanti ya yang presentasi di depan." Langsung kita bilang, "Aduh ya jangan lah weh, aku takut nanti nggak bisa pula, salah pula yang aku sampein," kayak gitu kan. Padahal nih kawan-kawan udah percaya nih, tapi kita udah minder duluan, kita ngerasa diri kita nggak pantas, kita ngerasa, "Aduh nanti pula aku yang salah, udah bagus aku jadi notulen aja lah, atau bagus aku jadi tukang PPT aja lah." Kita cari di zona nyaman gitu. Kenapa? Kalian minder duluan. Padahal ketika kalian bilang, "Oke, aku bisa." Otak kalian tuh udah bakal ngerangsang semua saraf yang tubuh kalian kalau kalian bakal bisa gitu. Percaya the power of thinking kalian gitu. Karena ketika kalian bilang aku bisa, otak kalian tuh bakal nyuruh saraf kalian untuk berbuat bisa. Kalau kalian bilang, aduh nggak dulu lah besok aja, ya udah otak kalian juga ya udah besok gitu. Atau kalian bilang, oh nanti aja lah, kayak aku nggak bisa nih lain kali. Ya udah kan nggak bakal ngelakuin itu gitu. Makanya hati-hati dengan perkataan kalian. Karena kata kalian tuh akan direkam sama otak kalian. Makanya ketika orang bilang misalnya kayak Vicky, misalnya kayak misal Lina, kamu presentasi, ya udah presentasi, ambil aja job itu gitu. Itu ngebuat kalian bakal lebih percaya diri gitu. Jadi istilahnya dari hal-hal seperti itu kalian bisa jadi orang pemenang gitu. Pemenang bukan hanya ikut kompetisi aja ya, kayak gitu. Oke, Kakak kasih tahu salah satu tips kalian, kenapa sih kita harus banget punya public speaking gitu ya. Karena gini, semisal nih, kalian nggak jago KTI, kalian nggak jago esai, kalian nggak jago buat bisnis plan, pokoknya kan nggak jago buat tulis-menulis. Tapi kalian bagus dalam public speaking. Kalian bisa, misalnya kalian ngebaca aja apa yang dikasih itu 10 menit, udah kalian udah bisa tuh buat ngomong setengah jam atau 1 jam. Nah, percayalah itu bakal memudahkan kalian ikut kompetisi manapun.
Contoh nih, Kakak adalah orang yang nggak pandai suruh buat, tulis menulis kayak KTI, kayak esai, Kakak nggak pandai gitu. Nah, ada orang Kakak ngajak untuk ikut kompetisi itu, Kakak bilang, "Oke, aku mau ikut, tetapi yang ngerjain kalian ya, aku kasih ide aja, nanti bagian presentasi aku," misalnya. "Oke, nggak apa-apa." Mereka kerjain nih, udah mereka kasih bahannya, "Rai, baca ini." Oke, Kakak baca, kami presentasi juara satu alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena kekuatan ketika kita bisa merangkai apa yang kita baca tadi dengan apa yang kita keluarkan gitu deh. Jadi yakinlah ketika kalian bisa public speaking, insya Allah kalian bisa di semua ranah, kayak gitu. Makanya dibilang istilahnya kalau, public speaking tuh is the king of gitu. Kenapa? Karena kompetisi apapun pasti memerlukan bicara kan, pasti memerlukan speak up gitu. Kecuali kompetisi catur ya, kompetisi catur, tenis tuh beda cerita gitu kan. Mereka butuh badan yang atletis lah gitu. Kalau misalnya kompetisi yang membutuhkan kayak kita-kita gini, kompetisi mahasiswa, yakinlah semuanya itu dari ucapan gitu. Contoh kalian punya ilmu 10, tetapi kalian cuma bisa nyampaikan 2. Ya udah yang kalian dapat dan teman-teman dapat cuma 2. Bedakan dengan orang yang punya 5 ilmu, tapi dia sanggup untuk memberikan 5-5 ini. Nah, mana yang lebih bagus? Punya 5 tapi bisa semua kan? Nah, sama dengan kalian. Kalaupun kalian punya pengetahuan kalian banyak, IP kalian 4, kalian pandai semuanya, rumus-rumus kalian hafal, tapi kalian nggak pandai menyuarakan, ya nol juga gitu. Jadi istilah gini, "Kak, kalau misalnya aku pengen jadi Mapres, tapi jadwalku padat, aku takut kuliah nggak dapet, tapi aku pengen ikut lomba, itu gimana ya, Kak?" Gitu. Nah, ketika kalian punya kemampuan public speaking, itu tertolong deh. Kenapa? Contoh nih, kalian ini udah absen nih seminggu karena lomba gitu kan. Kalian kumpulin aja tuh tugas-tugas gitu. Nanti waktu presentasi kan yang ambil alih presentasi gitu. Kalian tunjukkan nih sama dosen kalian, "Bu, Pak, walaupun aku pigi-pigi nih ya, tapi aku hafal pelajaranku, aku paham," gitu. Udah kalian presentasi bla 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 bla. Tengok, guru atau dosen pasti paling notice di notice yang presentasi kan, daripada cuma mindah-mindahin slide kan, kayak gitu. Jadi dia nganggap, "Oh, nih anak aktif ya, oh nih anak tahu ya, tanya jawab dia aktif ya," gitu. Udah nilai kan bakal aman, kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian punya kemampuan public speaking, itu bisa menolong kalian segala ranah gitu. Kakak pernah 3 minggu nggak masuk kuliah sama sekali, karena pas di situ Kakak kayak gila-gilaannya lomba gitu. Jadi Kak lomba aja, pergi nggak pernah masuk kayak gitu. Tapi alhamdulillah nilai Kakak aman gitu, Kakak nggak pernah istilahnya dapet di bawah 3 lah IP gitu. Karena istilahnya ya kita pandai gitu memainkan suasana. Jadi istilahnya kalau orang bilang, "Alah kuliah itu cari ilmu bukan cari muka dosen," gitu. Itu salah juga gitu. Kenapa kalian perlu cari muka di depan dosen, tapi dengan cara cari muka yang benar ya. Bukan cari muka, "Ibu udah makan, Bu. Mau dibawain apa, Bu?" Enggak gitu ya, bukan. Tapi gimana cara kalian bisa nunjukkan di kelas kalau kalian itu benar-benar orang yang aktif gitu. Ketika kalian bisa menyumbangkan sesuatu ke jurusan kalian, membawa nama baik jurusan kalian, mau kalian nggak masuk pun pasti dosen kalian itu bakal, "Oh nggak apa lah, dia pun bagus kok ngasih buat akreditasi kita naik," gitu. Ya udah kasih aja bagus kayak gitu. Istilahnya ada yang kalian kasih, pasti ada yang kalian dapat. Kayak gitu deh. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Jangan takut untuk terlihat berbeda dengan yang lainnya. Nggak masalah kalau misalnya kalian teman bilang, "Oh, si Apri ini terlalu ambis nih dia," misalnya teman kalian bilang gitu kan, semua diikutin ya. Ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Karena memang hidup kita berbeda dengan dia. Jadi jangan pernah mengukur parameter hidup kita dengan orang lain gitu. Oke, lanjut Kak. Oke, selanjutnya word and tone. Kekuatan dari kata-kata dan juga penekanan gitu. Istilahnya gini, kalau dalam public speaking tuh banyak ya hal-hal yang harus kalian tahu gitu. Salah satunya adalah kapan pemilihan kata-kata yang tepat dan kapan kita membuat artikulasi suara kita, tekanan nada kita dalam berbicara gitu. Kalaupun yang kalian bilang adalah hal yang bagus, tapi kalian cara ngomongnya datar kayak kereta api. Sama semua. Misalnya kayak contoh, "Oke teman-teman, hari ini kita akan sekolah MAPRES dimulai pada pukul," orang dengernya bosan gitu kan, ngantuk gitu, nggak tahu apa yang mau kalian bilang, dia juga bodo amat, "Udahlah, males aku kalau ibu ini yang udah masuk." Misalnya ada dosen nih, udah PPT dia tuh kayak kopas semua jadi satu, cara ngomongnya pun biasa aja, kita juga ngantuk gitu kan, apalagi kelas siang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pandai nih ngebawa, mana kata-kata yang butuh penekanan, atau mana kata-kata yang butuh yang diperlambat gitu. Jadi orang tahu nih ditekankan, contoh misalnya, Indonesia adalah negara dengan salah satu penduduk yang paling besar di dunia misalnya. Orang tahu nih dinamikanya, orang tahu, oh di sini nih, oh di sini turunnya, di sini naiknya. Itu bakal lebih enak didengar gitu. Coba sama dengan lagu. Lagu kalau nggak ada nadanya, ya hambar gitu kan. Bahkan orang baca puisi aja ada naik turunnya. Kayak gitu. Sama dengan public speaking. Jadi kalian harus tahu dulu kapan nada itu harus turun, kapan nada itu harus naik, kapan dia harus sama, kayak gitu. Jadi kan nggak bisa samain semua audiens kalian dengan apa yang kalian mau, nggak bisa. Menjadi seorang speaker adalah kalian paham nih siapa teman-teman kalian yang kalian ajak bicara, apa aja pemilihan kata-katanya.
Contoh kalian ngasih sosialisasi ke SD kalian dulu, sekarang kalian kondisi mahasiswa. Yang kalian bawa adalah bahasa-bahasa kuliah. Mereka nggak bakal paham gitu kan, walaupun bahasa kalian bagus, tapi mereka nggak bakal tahu gitu. Jadi sesuaikan. Sama, ketika kita mengajar sesama teman kita, tapi kita pakai bahasa yang bahasa kampung kita, mereka nggak bakal paham gitu. Jadi pemilihan kata-kata itu harus disesuaikan dengan audiens gitu. Jangan memaksakan dengan level pengetahuan kita, tapi sesuaikan dengan level pengetahuan siapa yang mau mendengar gitu. Oke, lanjut Kak. Oke guys, selanjutnya adalah body language gitu. Mungkin kalian udah sering denger lah ya kayak gini. Tapi ini benar-benar mempengaruhi gitu deh gitu. Jadi istilah gini, ada orang yang memang bawaan dari lahir dia kalau ngomong ada yang tangannya main, ada yang misalnya dia jalan ke depan, ada yang misalnya kakinya disilang atau dan aku udah ada di tubuh kalian, misalnya tatapan mata, lihat ke kawannya, tangan gitu. Jadi orang tahu nih, orang tertarik gitu. Jangan sepelekan body language gitu. Itu juga ngebuat kita jadi relax gitu. Percayalah ketika kalian berdiri dengan dua kaki tegak, itu bakal ngebuat kalian pusing sendiri. Kalian bakal ngerasa, aduh, bingung nih mau ngapain gitu. Karena itu mempengaruhi kondisi psikis dan tubuh kalian gitu. Kalau misalnya persentase biasakan tuh satu kaki yang menahan, satu kakinya itu dia agak agak keluar gitu. Jadi hanya ditopang satu kaki, enggak dua-dua kaki menopang tubuh gitu. Mainkan tangan kalian, mainkan tubuh kalian, kalian jalan ke depan, kalian jalan ke samping gitu. Itu ngebuat kalian lebih rileks, ngebuat apa yang kalian pikirkan tuh lebih mudah kalian keluarkan gitu dan ngebuat orang lain tertarik gitu. Kalau misalnya orang lain tertarik, dia bakal mempusatkan apa yang kita bilang dengan apa yang dia dengar gitu. Beda cerita ketika kita hanya ngomong secara diam aja kayak patung, mereka pun hayalannya tuh udah keluar-keluar, udah nggak sama kalian lagi gitu. Oke, selanjutnya Kak. Oke, dan ini akhir ya, critical thinking dan critical listening gitu. Oke, Kakak minum bentar ya guys, haus juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi critical thinking ini dibutuhkan di semua ranah ya, termasuk public speaking. Karena istilahnya nggak nyampe 1 detik, apa yang kalian pikirkan itu bakal kalian ucapin kayak gitu. Ini susah sinkronnya kan antara mulut dengan pikiran gitu. Jadi kalian harus butuh critical thinking. Jadi ketika 0, sekian detik dipikirkan itu bisa kita ucapkan kayak gitu. Nah, jadi kalau orang bilang critical thinking tuh yang gimana sih gitu. Itu harus kalian latih gitu. Itu bisa berguna untuk semua ranah. Ketika kalian menjawab pertanyaan yang mungkin itu ditanya dosen atau ditanya penguji kalian bla 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 bla, kita kan harus nggak dikasih waktu 5 menit pikir kan, enggak, kita langsung mikir tek apa ini mau jawab, kita ngomong gitu. Nah itu diasah diasah lewat apa, lewat bacaan kalian, lewat kegiatan kalian, lewat aktivitas kalian, itu mengasah critical thinking kita kayak gitu. Nah kemudian critical listening gitu, kenapa kak? Karena kalian nggak bisa menjadi pembicara kalau kalian nggak bisa jadi pendengar dulu gitu. Nah, jadi kalian harus mendengar, harus menjadi pendengar yang baik untuk menjadi pembicara yang apik gitu. Kenapa? Kalau misalnya begini, banyak orang yang suka didengarkan, tetapi sedikit orang yang mau mendengar dengan baik. Contoh nih, kita lagi curhat nih misalnya, kakak curhat sama si Justina Sirait. Justina tadi aku di rumah kayak gini loh. Kakak belum siap ngomong, tiba-tiba dia udah ngomong, ih sama Rai, aku lebih parah lagi. Kau tahu tadi sama aku kayak gini. Kita tadi mau cerita udah nggak jadi gitu kan. Harusnya kita dengarkan dulu, apa nih si kawan ini kenapa nih gitu. Baru kita kalau misalnya masukan, kasih masukan. Jangan kita potong, jangan kita jadi kita yang curhat gitu, jangan gitu kan, harus jadi pendengar yang baik dulu gitu. Sama kayak misalnya kalian kompetisi di LKTI, apa yang dibilang dosen, apa yang dibilang si juri, kalian dengar dulu apa nih pertanyaannya kayak gitu. Nah baru kalian bisa ngejawab. Kalau kalian nggak dengar sama aja, apalagi kalau kalian di kompetisi yang memerlukan public speaking banyak, contoh kayak di debat gitu kan, nggak bakal bisa ngasih bidasan, kalian nggak bakal bisa ngasih bantahan ketika kalian nggak tahu apa yang lawan kalian katakan gitu. Stop, kalau lagi orang ngomong, dengarkan aja dulu baik-baik gitu. Contoh kasus misalnya, kalau kakak lomba, kakak adalah tipe lomba yang misalnya kalau debat itu kan ada 3 orang, pembicara 1, 2, dan 3. Kakak di pembicara kedua. Kalau misalnya lawan lagi ngomong, terus pembicara 1 dan 3 kakak ngomong, Rai, nanti bilang ini, Rai bilang ini, kakak nggak bakal denger apa yang mereka katakan gitu. Kakak udah bodo amat karena ngomong apa, aku cuma denger mereka gitu. Karena kakak nggak bisa bagi fokus kakak ke mereka dan ke teman yang kita ngomong gitu. Jadi kakak tipenya kalau
lagi teman kakak ngomong ngasih masukan apa enggak, kakak tolak dulu, kakak fokus dengerin apa yang dia ngomong gitu. Karena itu yang bakal kita jawab gitu. Sama kayak kalian, kalau kalian terlalu banyak mendengar asumsi orang, misalnya kalian mendengar kawan kalian bilang, kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini. Kalian malah nggak bisa mengekspresikan diri kalian gitu. Coba kalian fokus aja sama diri kalian atau dan sama objek yang kalian tuju. Itu lebih bagus gitu. Oke. Nah, jadi materinya sampai situ aja. Kita lanjut untuk tanya jawab dan juga nanti kakak tanya tentang materi yang kakak kasih kemarin di grup. Oke guys, jadi ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya dari apa yang kakak sampaikan? Oke, lama nih ya, kakak tunjuk aja langsung. Apri Dayanti. Iya, Kak. Oke. Silakan deh, nanya atau apapun harus ada yang nanya ya. Kami bentar. Oke. Mau nanya, Kak. Oke, apa itu? Misalnya nih, sebelum melakukan public speaking-nya udah ada persiapan tuh. Nah, pas lagi orasi dia ada tiba-tiba hal yang di luar dugaan yang bisa membuat buyar pikiran, Kak. Nah, pas seandainya kita di posisi itu, Kak, apa yang bisa kita lakukan agar kembali fokus ke public speaking kita itu, Kak? Makasih. Oke, udah tahu kan pertanyaannya, ketika kita mau ngomong, tetapi kita ke-distract sama something yang ngebuat kita nggak fokus. Gimana cara kita ngembaliin fokus? Kakak sebelum jawab, Pak, kasih dulu pertanyaannya ke teman kalian. Justina, coba jawab deh pertanyaan si Apri. Oke. Senyum dia, manis sekali senyumnya ya. Oke, Justina, jawab deh. Ya, Oke. Untuk pertanyaan Apri tadi, Kak boleh dulu nggak pertanyaannya, Kak? Oke, misalnya nih kita lagi mau menyampaikan sesuatu, ingin berpublic speaking, tetapi ketika kita kota mau ngomong, kita keganggu sama suatu hal, ke distract gitu. Jadi kita hilang fokus gitu. Gimana cara ngembaliin fokus lagi? Kalau dari pengalamanku ya, Kak, kalau misalnya kita lagi nyampein sesuatu gitu, terus ada kayak terdistract gitu kan sama di lingkungan kita gitu, atau yang terjadi di sekitar kita gitu, cepat-cepat untuk fokus kembali sama apa yang kita sampaikan gitu. Oke, cukup? Terus biasanya memang gimana ya, Kak, saya pribadi kan orangnya cukup apa ya, gampang juga terdistract gitu. Selama ini kalau misal lagi nyampein pendapat atau sesuatu gitu terdistract, pasti pertama diem dulu, diem terus berusaha untuk fokus lagi nih sama apa yang kita sampaikan tadi, gitu sih, Kak. Terus tarik napas pelan-pelan, dan intinya jangan panik. Itu sih, Kak, kalau dariku. Makasih. Oke, bagus, Justina. Nah, jadi kalau misalnya kita ada ke distract sesuatu, ada benar yang dibilang Justina, itu kita tahu dulu itu ke distract-nya tuh dari internal atau eksternal gitu. Contoh misalnya dari eksternal, misalnya kayak entah ada orang ini, ada orang itu nggak terlalu nggak usah kita pusingin gitu, kita fokus sama diri kita gitu. Tapi kalau misalnya ke distract-nya itu di dalam, istilahnya di dalam forum kita, itu tugas kita ngebuat audiens tuh fokusnya ke kita gitu. Karena ketika kita jadi pembicara, orang bakal ngelihat kita, semua mata tertuju sama kita. Nah, jadi ketika ada something yang nge-distract, kalian harus bisa ngebuat suasana itu bulat lagi, suasana itu ngarah ke kalian lagi gitu. Caranya gimana? Itulah makanya dibilang tadi, kalian nggak bisa cuma ngandelin fokus kalian sama apa yang kalian sampaikan, tapi kan harus juga tahu di luar-luar batas itu. Kalian juga harus jadi penghibur. Tadi kalian bilang kan ada di slide, kalau sebagai public speaker itu adalah to educate, to entertain gitu. Jadi untuk menghibur juga. Ya, jadi kenapa MC itu bisa ngebuat audiensnya fokus gitu? Kemampuan itu. Nah, kalian juga sebagai public speaking gitu. Jadi kalian harus bisa mengarahkan, ibaratnya nih kalau di kapal, kalian itu nahkodanya gitu. Kalian yang mengarahkan ini mau dibawa kemana gitu. Jadi itu tadi dia. Oke, selanjutnya kakak mau si Elvira nih. Elvira. Halo Elvira. Iya, Kak. Oke, silakan Dek. Kak, saya mau nanya, gimana caranya saat gimana ya? Kalau misalnya kita mau ngomong,
eh, kita susah nyampaikan apa yang udah ada di pikiran kita gitu, kayak mana, Kak? Padahal tapi itu udah ada di pikiran kita, tapi mau kita sampaikan kayak susah gitu. Oke, coba dulu Adinda. Adinda Nur Ramadhani. Ada? Ada, Kak. Adik, coba adik jawab sesuai dengan adik yang adik pahami atau yang adik tahu pertanyaan dari Elvira tadi. Oh, coba tadi ulangi pertanyaannya lagi, boleh? Oke, dia tuh nanya, kalau misalnya kita mau ngomong nih, udah ada nih di kepala kita, udah ada di pikiran kita, cuman kita nggak bisa ngungkapinnya lewat kata-kata gitu. Nah, itu gimana sih gitu? Kalau untuk saya pribadi, Kak, biasanya saya mencoba melihat dari hal-hal sekitar saya untuk saya jadikan apa sih yang bisa untuk memancing, mengkorelasikan antara ide yang ada di kepala saya dengan lingkungan sekitar. Itu yang akan membantu saya untuk menyampaikannya. Kemudian misalnya bingung gitu mau gunain kata-kata apa. Saya coba mencari kata-kata terdekat yang bisa gitu untuk mendeskripsikannya. Misalnya kalau misalnya itu katanya terlalu sulit, saya coba membuat suatu analoginya gitu, Kak. Biar audiens itu bisa memahami apa yang maksud kita gitu, Kak. Oke, mantap. Coba kalau dari versi agresi Reta gimana? Kalau dari saya sama juga sih, Kak, yang dijelaskan oleh Adinda ya tadi ya. Karena kalau misalnya kita dalam menyampaikan, kita sulit untuk mengutarakannya, kita bisa mengubah yang dalam pikiran kita itu menjadi apa yang susah kita utarakan tadinya. Begitu, Kak. Oke, makasih guys. Nah, jadi kayak gitu dia, Adik. Ada benarnya yang teman-teman kalian katakan, kalian bisa mengubah itu dengan kata-kata yang mungkin nanti bisa menimbulkan, pemikiran lagi gitu. Nah, tapi yang kakak udah kak jelasin kayak di depan tadi, itulah kenapa kalian harus butuh latihan, kalian harus butuh global knowledge. Jadi istilahnya kata-kata itu kalian punya peribahasa yang banyak gitu. Kalian bisa menerjemahkan kata makan misalnya, bukan hanya sekedar makan, tapi banyak peribahasa atau banyak pilihan kata yang menuju artinya kepada makan gitu. Sama ketika kalian juga mau publish kalian udah sering di panggung gitu. Kalau itu normal, tapi nanti lambat laun dengan latihan itu bisa terkikis kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari ilmu ya, kita dari ilmu itu bisa kita gunakan. Tapi ada juga cara-cara yang lain. Kalau misalnya dari agama kita sendiri. Contoh nih, kalau misalnya mau ikut lomba atau presentasi atau apapun yang membutuhkan ngomong di depan umum, kakak selalu berdoa kayak, ya Allah, sinkronkanlah apa yang ada di hatiku, di otakku dan juga di ucapanku kayak gitu. Nah, mungkin yang di agama lain, di Kristiani atau di Buddha dan lain harus berdoa dulu karena istilahnya doa itu adalah salah satu hal yang kecil mungkin kita ucapkan, tapi itu benar-benar mempengaruhi psikis kita kayak gitu. Karena istilahnya ketika kita udah yakin nih, itu bakal nambah kemampuan kita buat untuk berani bicara. Kita mungkin yang tadinya kita kepercayaan diri kita hanya 40% bisa naik jadi 80% gitu. Sama, jadi agama apapun yang kalian yakini, ketika kalian melakukan sesuatu, ambil doa gitu. Kalau kalian minta harus istilahnya kayak dibantu untuk menyamakan apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita dengan apa yang kita ucapkan. Insya Allah itu memudahkan kalian gitu kan. Oke, rasa kakak untuk tanya jawab udah dulu. Sekarang kakak mau untuk bagian yang kemarin kakak kasih kan, kalian harus punya salah satu yang kalian pahami, entah itu karya tulis yang udah kalian buat, entah artikel atau apapun gitu. Gunanya adalah nanti per orang yang di sini akan mengemukakan apa yang dia tahu
sebanyak paling lama misal semenit aja deh, nggak usah jauh-jauh. Ini pengganti tugas kalian. Kakak nggak bakal kasih kalian tugas lagi untuk ngebuat di Instagram, nggak gitu. Karena juga nggak bakal kalian kerjain gitu kan. Kalian kan juga banyak tugas, kakak tahu misalnya. Kayak istilahnya, aduh kak nggak sempat lagi mau buat video, apalagi kalau buat video di Instagram, kak malu aku kak nggak pede gitu kan. Banyak misalnya kita kayak gitu, udah tau lah kakak kan. Kalau misalnya dibuat buat tugas, buat video itu kayak dandannya dulu, ngeteknya dulu, ngedate-nya dulu gitu kan. Memberanikan diri untuk, aduh post enggak nih ya, aku ngomong apa nih ya, gitu, udah nggak usah, langsung aja di sini kalian ngomongnya gitu. Oke, udah paham kan yang kalian cari? Sekarang kita mulai dari Lina Sari Siregar. Oke Lina, gak usah ketawa-ketawa, dia tahu kakak ketawamu manis ya kan? Oke Kak. Oke Lina, oke, mau bawa tentang apa nih? Mungkin kayak karya tulis Kak yang pernah dibawa Kak. Oke, silakan Lina, kakak kembalikan forumnya ini untuk Lina. Lina ini Makasih, Kak. anggap aja ya Lina adalah seorang pemateri yang mau ngasih tahu apa yang Lina tahu kepada teman-teman yang ada di sini gitu. Oke, silakan. Oke, makasih Kak. Nah, sebelumnya teman-teman, kita kan di masa pandemi ini kita mengalami yang namanya distract. Di distract ini tuh ketika kita lagi belajar daring. Nah, belajar daring ini pas lagi lagi nge-Zoom misalnya atau lagi nge-Meet, tiba-tiba kita ada notifikasi nih dari WA, Instagram atau yang lain sebagainya. Terus kita kayak buka nggak ya? Secara otomatis kita itu pasti buka notifikasi itu, mulai entah dari tarik dari HP, tarik dari atas gitu. Kemudian kita dari gangguan itu kita bakal nggak fokus sama yang diajarkan oleh dosen kita itu. Tiba-tiba kita dibilang sama dosennya, coba jelaskan apa yang ibu bilang tadi. Nah, kita udah apa tadi yang dibilang dosennya ya, aduh mati gitu-gitu. Nah, jadi solusinya adalah kayak ngebuat aplikasi yang bisa mengunci media sosial itu ketika kita lagi belajar daring. Nah, dengan demikian kuota yang kita miliki itu akan lebih sedikit keluar. Kenapa? Karena kita nggak membuka beberapa aplikasi di dalam satu perangkat dan waktu yang sama, sehingga kita juga lebih fokus dan kita kuota internet kita tuh lebih sedikit yang keluar. Dan juga di masa pandemi ini kita lebih ekonominya itu tidak stabil. Kayak gitu sih, Kak. Oke, mantap ya. Jadi dia sekalian promosi karya tulisnya guys, gitu kan. Emang beda dia. Teknik mainnya alat-alat seperti itu gitu kan. Nah, itu nggak apa, itu jadi ciri khas kalian gitu. Jadi kayak dari Lina, dia backgroundnya dari teknik Kak. Makanya dia ngebuat karya ilmiah yang untuk ngebantu mahasiswa bla bla bla. Nah, bagus nih. Jadi kita kan tahu tuh kan, oh ada nih aplikasi yang mau dibuat orang Lina gitu. Oke lah, semoga lombanya sukses ya Lina. Oke, Makasih ya, Kak. selanjutnya sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke si cantik berkacamata, siapa ya? Natasha Eka Putri. Oke, ayo deh. Sebelumnya saya pengen membahas tentang suatu artikel yang udah saya baca, yaitu tentang sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia itu kan terkenal dengan daerah pariwisatanya. Dari Sabang sampai Merauke, itu tiap daerah pasti punya tempat wisata yang punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang menyumbangkan sekitar 4,80% itu ke PDB Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola pariwisata Indonesia agar bisa semakin banyak menyumbang kepada PDB. Tetapi terkadang pembangunan dari pariwisata itu cenderung lebih berfokus kepada ke ekonomi gitu, tanpa mempertimbangkan tentang kondisi lingkungan ataupun masyarakat sekitar daerah pariwisata tersebut. Dan juga mungkin kita udah banyak tahu tentang manfaat pariwisata, sedangkan ternyata pariwisata itu juga punya dampak negatifnya terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, budaya juga. Tetap meskipun demikian bukan berarti sebenarnya pariwisata itu kita hilangkan aja gitu, nggak usah dikelola gitu. Karena pariwisata itu sebenarnya ada banyak jenis. Salah satunya adalah sustainable tourism, yaitu pariwisata yang berkelanjutan. Sustainable tourism itu tidak hanya memberikan keuntungan terhadap perekonomian, tetapi juga bagus untuk lingkungan, tetap mempertahankan budaya dan juga masyarakat sekitar. Dan mungkin cukup jarang sustainable tourism yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya ada, cuma mungkin beberapa aja yang kita ketahui. Salah satunya itu yang baru saya baca itu ada Desa Ngelanggeran di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta.
daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di desa itu tetap mempertahankan kondisi lingkungannya tanpa mengubahnya gitu. Jadi tetap dibiarin aja begitu, nggak dibangun dengan bangunan yang bisa merusak lingkungan, tetapi tetap bisa mengundang wisatawan dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bagus ya Natasha. Nah, buat yang lain, kalian boleh matikan kamera, tapi ketika kakak sebut nama kalian, kalian harus ngomong dengan matikan kamera kalian ya, gitu. Biar kita bisa nampak nih, kayak tadi nih Natasha, dia udah punya nih kemampuan buat ngegerakin tubuhnya, tangannya, matanya, dan itu ngebantu kita tertarik gitu. Dari Kak bilang, kenapa kalian sebelum ngomong harus paham bahan kalian? Kayak contoh nih, nggak mungkin si Natasha bisa ngasih tahu kita tentang tadi pariwisata berkelanjutan kalau dia nggak paham dengan bacaan kalian, dengan bacaan yang dia baca tadi. Itulah gunanya kan harus memahami, bukan diingat ya. Kalau cuma diingat kalian baku cuma ingat, tapi kalau kalian pahami kalian bisa mengeksplor itu gitu. Oke, bagus ya Natasha. Oke, selanjutnya kita ke Muhammad Rashid. Oke, mana nih? Sebelumnya saya izin off kamera ya Kak. Saya lagi di perjalanan nih. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya ingin saya sampaikan mengenai politik, berhubung saya dari prodi ilmu politik kan. Jadi saya anggap kawan-kawan menganggap seakan-akan saya sebagai dosen ilmu politik. Akan saya mulai dari 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati pementor pada hari ini, Kak Rahayu. Yang saya hormati para rekan-rekan berpikir sekalian. Hadirin sekalian, perlu diingat bahwasanya 9 Desember 2020 Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Sumatera Utara sendiri akan melaksanakan 23 kabupaten dan kota. Rekan berpikir yang saya sayangi, perlu diingat bahwasanya pilkada ini memiliki potensi ancaman-ancaman politik informal. Aspinall dan Prescott dalam bukunya Democracy for Sale mengatakan ada beberapa ancaman mengenai politik informal. Pertama adalah pemanfaatan aparatur sipil negara untuk memenangkan seorang calon. Dalam konteks ini, aparatur sipil negara berpotensi untuk memenangkan petahana, sebab dalam struktur aparatur sipil negara, mereka berada di bawah naungan seorang bupati atau wali kota. Yang kedua, ancaman politik informal adalah money politik. Money politik didasari oleh rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap ya. Nah, jadi gitu dia tadi Kak bilang. Kenapa harus jadi diri kalian sendiri gitu? Contoh, tadi si Natasha dia itu dengan gaya yang talk to friend. Jadi saya kayak kita ngomong sama teman kita, oke gitu. Nah, kalau tadi si Rashid dia itu lebih kayak kita ngerasa, wih, ini cocok nih jadi pembawa acara gitu. Oh, ini si Rashid nih cocok nih jadi moderator gitu. Nah, itu jadi ciri khas dia kayak gitu. Nah, itu udah bagus gitu. Jadi istilahnya kalian punya ciri khas yang nggak bisa orang lain tiru gitu. Itu bagus, itu pertahanin kayak gitu ya. Oke, kakak suka deh. Oke, selanjutnya kita ke Dita Fitria. Oke, halo Dita.